Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa Opini, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang positif tentunya, karena ini di Opini ya kan. Kita akan membahas tentang circle positif, tentang kegiatan positif yang tentunya akan menginspirasi kita semuanya. Nah, hari ini bersama dengan Mbak Eprin Suzy Pratiwi, langsung saja kita sapa. Halo Mbak Eprin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah, Alhamdulillah, sehat, bahagia. Selalu ya, kayaknya Ya. selalu bahagia terpancar. Amin, Insya Dari, Allah. dari kalau ngeliat Mbak Eprin tuh kayak wah, happy banget ya kayaknya, Masya Harus ya, Allah. aura positifnya harus dikeluarkan. Iya, harus dikeluarkan. Iya. Nah, Mbak Eprin sekarang ngapain aja nih kegiatannya, Mbak? Ya, menjadi ibu rumah tangga bersama satu toddler. Ngebocil. Ya, dan bisnis juga sih. Gitu. Oke, bisnisnya Aja. tetap jalan ya, Mbak ya? tetap jalan. Jadi hidup tetap balance ya? Iya, harus jalan. Mbak Eprin, aku kalau ngeliat Mbak Eprin kayak dari yang mudanya sampai sekarang masih muda juga sih sebenarnya, belum tua. Oke, Belum iya tua. dong, aku menolak tua. Jadi kayak zaman-zaman dia ngeband Iya, sampai sekarang udah Masya Allah sekali. Masya Itu Allah. kayak perjalanannya luar biasa. Iya. Itu gimana sih Mbak ceritanya waktu itu, boleh di-spill dikit nggak sih Mbak? Kan menginspirasi tentang semuanya ini hari ini. Oke, perjalanan ya. Perjalanannya. Dari yang mungkin Tari tahu dari dulunya seperti apa, dan sekarang seperti apa. Ya, yang pastinya sih banyak pelajaran ya, yang mungkin Allah kasih. Ini Tiwi ini mau ambil nggak sih hikmahnya apa gitu. Karena kan sebenarnya kehidupan itu kita dapat pelajaran semua. Iya. Tergantung kita mau ngambil nggak sih ini maksudnya apa. Terkadang orang dikasih ujian ya udah, kadang menyalahkan, kadang ya nggak mau ngambil itu pelajarannya apa. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah itu dan mau Mbak ambil. Dari awalnya mungkin ya biasanya manusia itu mulai tergoyah untuk kembali ke jalan yang benar. Iya, pasti. Itu kalau dikasih ujian yang sangat sampai bikin kita tuh drop, jatuh gitu. Jatuh bangun. Iya, jatuh bangun. Dari bisnis mungkin yang drop, sempat drop. Itu juga kayak aduh, kok kayak ini cuma dunia aja kayak gitu kan, kok kayak habis ada kayak nggak ada bekasnya gitu. Terus juga pas setelah menikah tiba-tiba anak waktu itu kena musibah juga, harus dioperasi ini itu. Menjadi ibu yang baru tiba-tiba dijudge orang, kok anaknya sampai bisa jatuh sih, kok anaknya gini nih, kok sampai ini. Jadi kayak dentuman-dentuman itu berdatangan dari sisi manapun, dari teman, dari keluarga, dari anak, dari ekonomi, semuanya berdatangan. Jadi diambil nih kayaknya, sebenarnya kamu hidup untuk apa? Akhirnya mulai bermuhasabah lah ya kan. Sebenarnya Tiwi mau apa sih yang dicari di hidup? Kalau mau cari senangnya aja nggak ada habisnya, ya kan. Sampai akhirnya ada di titik kayak itu ya, Iya. merenungkan semuanya gitu ya, Iya, Mbak ya. jadi waktu itu sempat Susi lagi naik, waktu itu bisnis lagi naik. Terus aku kalau untuk sedekah donasi aku nggak, Iya. pokoknya besar lah istilahnya Iya, ya. Tapi aku ngerasa kok ada yang seharusnya Tuhan tuh bisa ngasih aku 100. Tapi kenapa aku ngerasa cuma 8, cuma 7 ya? Apa ya yang kurang? Akhirnya aku bermuhasabah, oh ternyata aku belum berhijab waktu itu. Oke. Aku belum menjadi wanita muslimah yang Allah mau. Bukan yang si A mau, si B mau, tapi yang Allah mau kan. Akhirnya waktu itu mau ke panti, cobalah pakai hijab. Nggak ada hijab di rumah sama sekali. Serius. Akhirnya pergi ke toko hijab, beli 1 pakai. Setelah dari panti waktu itu, setelah pulangnya kayak, kok aku nggak mau lepas ya? Malu mau lepas. Nyaman sendiri gitu Iya, ya, Mbak ya? jadi nggak ada kayak kalau orang kan didatangkan mimpi lah ini atau ada nazar lah atau apa, itu nggak. Atau disuruh Iya, biasanya. Setelah dari panti aku mau lepas tapi aku malu kayak ngapain kamu lepas, udah pakai.
Ya udah akhirnya pelan-pelan pakai ya yang biasa dulu kan, yang biasa dulu. Nah, akhirnya semakin taat, ujian tuh semakin besar. Oh bener berarti ya kata orangnya. Semakin kamu taat, semakin gitu kamu dekat sama Allah, itu ujiannya nggak main-main. Makanya mungkin yang hijabnya kemarin pendek kan, segini, akhirnya insya Allah mungkin Terurai panjang gitu ya, sampai Masya Allah sekali Mbak Tiwi. Tapi bener, kalau ngeliat story Mbak Tiwi, biasanya kan kayak Mbak Tiwi gitu kan, biasanya nyanyi segala macam dengan dia tetap ceria juga tapi beda stylenya sekarang. Benar, iya. Beda Karena stylenya. kayak udah dewasa juga lah ya kan kita kan. Karena mau sampai kapan sih main-main terus nggak tahu lah ya, pola pikir sekarang itu Berubah udah gitu ya, Mbak, iya ya? karena pelajaran hidup tuh sudah mendewasakan kita kayak gitu. Jadi sekarang pikirannya adalah bagaimana saya hidup saya bermanfaat untuk orang banyak. Nanti ketika saya mungkin sudah meninggal, yang dikenang orang saya, wah Mbak Tiwi itu ternyata orangnya baik, bermanfaat, dia pernah ini. Bahkan mungkin kebaikan saya itu nggak pernah habisnya. Saya tuh maunya gitu. Jadi lebih, ya Allah saya wakafkan diri saya untuk di jalanmu. Entah itu mata saya, tenaga saya, pikiran saya, ide saya, kepintaran saya, ini pun karena dari Allah kan gitu. Saya punya bisnis pun atas izin Allah. Saya berdiri di sini sama Tari juga, kalau bukan atas izin Allah kita nggak bakal ketemu, iya kan. Jadi baik buruk yang kita pikirkan, Allah kok ini ujiannya berat banget sih, Allah ini. Kita terkadang seuzon ya, kayak Allah nih kok nggak sayang banget ya ini. Karena Mbak dulu pernah loh, karena saya kan yatim piatu dari kecil. Jadi ketika ditimpa hal-hal yang, waduh nggak ada selesainya tuh kayak pernah ada momen, ya Allah kok nggak adil banget kayak sih. nggak adil gitu semuanya. Iya, si A kayaknya hidupnya happy-happy aja, si B kok aku dari kecil udah Dar-der-dor dihilangkan orang tua, sekarang aku ditimpa ini lagi. Apa sih salah aku? Apa sih dosa keluarga aku? Tapi akhirnya mikir lagi, dunia itu tempatnya ujian, ya kan. Setuju. Allah tuh mau naikkan derajat aku lewat ujian ini gitu. Jadi mungkin aja Allah menghapuskan dosa-dosa aku yang banyak sekali, nggak tahu lah ya di masa lalu lewat ujian-ujian ini. Jadi sekarang ketika Mbak mungkin besok lusa ada ujian yang datang, itu lebih oke, ini atas izin Allah. Allah kasih ini, pasti ada maksud baiknya. Jadi lebih ridho. Masya Allah sekali Mbak. Aduh ustazah deh. Ini baru segmen 1 ya, udah banyak menginspirasi tentunya. Oke, langsung oh iya betul juga ya. Sebagai kita kan kadang ada ego gitu ya Mbak ya. Apalagi sekarang kan zaman ya, lingkungan itu cepet banget kita terpengaruh ya. Iya kan? betul. Apalagi style juga. Untuk istiqomah tuh susah loh Tari. Yakin, Kadang kan setuju. aku ngeliat, aduh bagus banget pakai baju kayak gitu, naik dikit karena kepikir kan. Tapi oh, ampun enggak ya gitu. Makanya kata orang kan istiqomah tuh nggak segampang itu, susah banget. Susah banget itu. yakin. Bagaimana kita sholat tepat waktu, bagaimana kita ini style kayak gini, betul gitu kan. Itu susah banget. Saya kadang di depan kaca ada, cantik ya kalau kayak gini. Padahal udah terurai ini, paling sih susah banget sih untuk istiqomah itu. Baiklah, nanti kita sambung lagi Mbak. Sekarang kita merenung dulu. Nanti kita lanjutkan segmen berikutnya. Tuh pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.